Halo pemirsa, kembali bersama kami dari Nusantara Raya New TV dalam program yang mengangkat potensi, prestasi, dan aspirasi masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Kali ini kami mengajak Anda menyusuri kawasan hutan kemasyarakatan yang dikelola oleh masyarakat. Siapa sangka kawasan hutan yang tetap terjaga kelestariannya ini juga mampu menjadi sumber penghidupan bagi warga. Di lokasi ini terbentang sekitar 4.000 hektar lahan yang dimanfaatkan secara produktif untuk membudidayakan berbagai komoditas unggulan, mulai dari jagung, mangga gedong gincu, porang, hingga beragam tanaman produktif lainnya. Bahkan, mangga gedong gincu yang dihasilkan disebut memiliki potensi untuk menembus pasar ekspor. Lalu bagaimana masyarakat dapat mengelola kawasan hutan tanpa mengurangi fungsi kelestariannya? Dan bagaimana regulasi terbaru membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga ekosistem hutan? Untuk mengetahui jawabannya, kami akan berbincang langsung dengan Bapak Ono, Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan, LMDH, Rimba Raya Lestari, yang akan menjelaskan bagaimana pengelolaan hutan berbasis masyarakat mampu menghadirkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian alam. Mari kita simak liputan lengkapnya. Kepala Ketua LMDH, bagaimana Pak melihat usaha dari Pak Momo, teman-teman dari LMDH sangat setuju atau ada pemikiran lain Pak? Ya, terima kasih Kak Indek ya telah memberikan waktu dan tempat kepada saya. Saya sebagai Ketua LMDH Rimba Raya Lestari, alhamdulillah saya nyupot gitu apa yang dikatakan atau diterangkan oleh Pak Momo tadi ya. Kebetulan di LMDH juga ini sekitar 4.000 hektar itu memang udah budidaya tanaman jagung gitu. Selain dari jagung itu kan kalau di LMDH variasi komoditi ya, masalah budidaya gitu teh. Bahkan ada tanaman mangga gedong gincu, ada porang gitu, bukan. Jadi bisa siap untuk ekspor ya? Kebetulan ini udah kayaknya udah siap, apalagi kalau mangga gedong gincu ya sudah siap ekspor gitu di lapangan karena tahun tanam itu 2026 berarti udah mencukupi lah untuk ekspor gitu di lapangan. Setelah ada kebijakan pemerintah, kami sudah memegang SK HKM Hutan Kemasyarakatan di regulasi perhutanan sosial ini. Jadi udah misah dengan pengelolaan dengan perhutani juga gitu ya Pak. Iya. Sampai sekarang ini gitu ya. Kira-kira sudah berapa lama Pak Bapak bermain di perhutanan sosial ini Pak? Ada 20 tahun? Kalau di perhutanan sosial baru 9 tahun. Kalau dari awal PHBM itu dari 2002 itu udah PHBM pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan perhutani gitu ya. Sehubungan dengan adanya regulasi perhutanan sosial ya kami memegang di KHDPK gitu. Jadi pengelolaan khusus, SK-nya juga SK HKM Hutan Kemasyarakatan. Dari 2017 itu udah kulin KK, 2003 itu udah regulasi HKM Hutan Kemasyarakatan gitu ya. Jadi tadinya LMDH menjadi KTH karena di bawah naungan Dinas Kehutanan Provinsi. Jadi kelihatan ini Pak, masyarakat sangat bergantung kepada perhutanan sosial yang sudah selama ini sekian puluh tahun Bapak dan teman-teman masyarakat sini bisa mengelola ini Pak. Iya, kebetulan itu saya merasa banyak terima kasih lah dengan adanya regulasi seperti ini dari pemerintah ya. Kami merasa menikmati gitu dengan adanya program perhutanan sosial ini ya, ekonomi dan pemberdayaan lapangan di masyarakat itu ya sangat terbantu gitu dengan adanya program perhutanan sosial karena kami tidak ada yang intimidasi untuk mengatur-ngatur kami di lapangan karena kami juga selain daripada budidaya ya untuk mempertahankan bagaimana kelestarian hutannya juga gitu Pak. Jadi beda dengan kelompok tani. Kalau kelompok tani mungkin di budidayanya gitu, kalau saya mungkin di kelestarian hutannya gitu, pemberdayaan masyarakatnya untuk menunjang perekonomian masyarakat yang ada di daerah pinggiran hutan. Jadi Bapak berharap sekali dong dengan sudah puluhan tahun Bapak dan masyarakat sini memakai atau bekerja sama dengan kehutanan atau perhutani, berharap sekali untuk bisa memiliki dong Pak, sudah kan 20-an tahun Pak. Kebetulan kalau menurut di SK yang telah dipegang oleh kami, regulasi masalah perhutanan sosial itu dari proses awal 2017 itu sekitar 35 tahun untuk hak kelolanya. Bila mana
menurut aturan di SK gitu, bila mana kami atau anak cucu kami nanti ke depan ingin perpanjang lagi bisa nyampe ke 70 tahun seperti itu Om Jack. Oke,